Ih, emang gampang bilang lupain aja, lupain aja. Tapi kan kenyataannya susah banget tahu buat lupainnya. Kebayang-bayang terus, keinget-inget terus. Gimana sih caranya biar gampang move on? Gampang mulu deh. Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Aku mau nanya nih, pernah gak sih kalian tuh ngerasa susah banget buat move on? Entah itu dari mantan, dari sahabat yang udah lama banget sama tapi udah gak deket lagi, atau bahkan dari pengalaman pahit yang masih kebayang terus. Kadang kita tuh udah bilang ke diri sendiri kayak, udah lupain aja. Tapi kenyataannya, pikiran sama perasaan itu masih nyangkut di situ-situ aja. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kenapa sih kita susah banget buat move on. Kenapa kita bisa gagal move on, gimana dampaknya, dan tentu aja gimana cara menghadapinya. So, let's go! Pertama-tama kita perlu paham dulu nih, apa sih itu move on? Secara sederhana guys, move on adalah proses kita melepaskan keterikatan dari masa lalu supaya bisa melangkah ke fase hidup yang baru. Bukan berarti kita harus lupa total ya, karena memori itu pasti masih ada lah. Tapi ya lebih ke nggak kejebak sama rasa sakit, kenangan, atau bahkan hal yang bikin kita berhenti di tempat. Nah, masalahnya move on itu sering banget gagal kan. Itu kenapa sih? Oke guys, secara psikologisnya nih ya, manusia itu butuh banget sama yang namanya rasa keterikatan. Karena Erik Erikson pun bilang, di masa remaja sampai dewasa muda, kita itu ada di tahap intimacy vs isolation. Artinya, kita lagi haus-hausnya ngerasa adanya kedekatan, punya ikatan, dan diterima sama orang lain. Jadi wajar banget kalau ketika kita udah punya hubungan yang bikin kita nyaman, yang bikin kita pokoknya selalu sama-sama, terus itu hilang, pasti bakalan susah banget buat dilupain ataupun dilepasin. Selain itu, ada juga yang namanya attachment theory dari John Bowlby. Di dalam attachment theory ataupun teori keterikatan oleh John Bowlby ini dijelaskan bahwa bayi itu memiliki kebutuhan bawaan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pengasuh utama mereka untuk kelangsungan hidup dan keamanan emosional. Sederhananya, hubungan dekat itu bisa bikin ikatan emosional kayak lem super. Bayangin deh tuh, gimana senempel apa gitu kan, sekuat apa nempelnya. Nah terus tiba-tiba lem itu dilepas. Gimana jadinya? Pastinya otak sama hati kita akan otomatis nyari-nyari lem itu lagi kan. Itulah kenapa kita masih banget tuh kebawa perasaannya, kebawa nostalgia, ataupun ke-trigger sama sesuatu. Misalnya, ada yang udah putus hubungan tapi tiap buka playlist galau langsung keinget lagi sama orang itu. Atau ada yang udah nggak deket sama sahabat lama tapi tiap lihat ataupun lewat tempat nongkrong favoritnya dulu, rasanya kayak ketarik lagi balik ke momen dulu. Atau bahkan ada yang udah di hubungan toksik tapi tetap banget ngerasa susah lepas karena ya kebiasaan kebersamaan sehari-harinya masih dia kebayang-bayang. Hmm, Kalian ada yang relate nggak nih? Jadi guys, gagal move on itu sebenarnya bukan berarti kita lemah atau lebay ya. No. Karena ya ada penjelasan secara psikologisnya juga kan. Kalau emang ya ini tuh tanda kalau otak sama hati kita itu punya sistem keterikatan yang kuat terhadap sesuatu yang sudah lama dan bikin kita nyaman. Nah, kalau misalnya kita gagal move on dan ini berlarut-larut, dampaknya tuh bisa lumayan serius guys. Pertama, energi mental itu akan terkuras. Kalau pikiran kita masih aja ke masa lalu, energi dan fokus kita itu akan jadi kebuang untuk mikirin kenangan lama. Kita akan lebih banyak waktu buat nge-scroll foto lama, nge-stalking, atau replay momen di kepala. Akhirnya, tugas sama kerjaan kita tuh akan jadi keteteran. Nah, tanda-tanda umumnya itu kita gampang banget terdistraksi.
susah konsentrasi, dan capek secara fisik padahal kita nggak ngapa-ngapain. Yang kedua, standar hubungan jadi nggak realistis. Nah, kalau kita kaitkan ya misalnya dengan kasus terkait dengan hubungan percintaan nih, kan ini yang paling relate kan dengan kata move on. Nah, otak tuh cenderung suka simpen momen yang menyenangkan guys, pokoknya yang indah-indah gitu. Jadi, seseorang di masa lalu, ya aka mantan ya, tuh seringkali bakal terlihat sempurna dari kenyataannya. Iya nggak? Kenapa? Karena yang kita ingat tentang dia ya yang baik-baiknya aja, kenangan indah bersama aja sebenarnya. Makanya bakalan sulit banget nih buat bikin diri sendiri itu sadar ataupun lupa. Ya karena itu tadi kan, masih kebawa sama momen-momen bagusnya. Nah akibatnya kita akan susah buka hati karena ya semua orang baru akan pengen dilihat sama persis sama orang lama. Kita akan terus mencoba untuk membanding-bandingkan dengan sosok ideal di masa lalu itu. Nah, tanda-tanda yang muncul itu kita gampang banget kecewa, susah percaya sama orang lain, atau menolak kesempatan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Kalau rasa kehilangan nggak bisa diproses ataupun terus ditimbun, perasaan itu akan berubah jadi kecemasan yang terus-menerus. Perubahan suasana hati yang ekstrim ataupun mood swing, atau bahkan gejala depresi seperti menarik diri, kehilangan minat pada satu hal yang dulu disukai, susah tidur, atau perubahan nafsu makan. Kalian pasti relate kan sama orang yang udah putus misalnya, habis banget putus nih. Terus tiba-tiba dia jadi susah tidur, overthinking, terus juga mulai menjauh dari kerumunan, bahkan dia sampai nggak mau makan. Nah, ini guys, kalau misalnya ya gejala ini terus muncul, ini akan mengganggu fungsi diri kita di aktivitas kita sehari-hari. Misalnya di aktivitas kerja, sekolah, ya, ataupun bahkan di hubungan sosial lain. Nah, ini tanda kalau misalnya kita butuh bantuan. Oke, kita masuk pada cara menghadapinya. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa ya setidaknya terminimalisir lah dari gagal move on ini. Pertama, lakukan behavioral activation. Sibukkan diri kita dengan aktivitas yang terstruktur. Dalam bimbingan dan konseling sendiri, ada teknik yang namanya behavioral activation, yaitu mendorong diri untuk aktif melakukan kegiatan yang bikin kita merasa bermakna. Misalnya, kita bikin jadwal harian dengan aktivitas kecil di sehari-hari, tapi konsisten. Misalnya ikut kelas, terus juga olahraga, atau kita bisa coba untuk gabung ke organisasi ataupun komunitas. Dengan begini, waktu yang biasanya kepake hanya buat stalking misalnya atau melamun, itu jadi teralihkan ke hal yang lebih produktif. Nah, untuk mempraktekannya gampang banget ya, misalnya kita setiap pagi luangkan waktu untuk tulis 3 aktivitas spesifik yang mau kita lakukan di hari itu. Lalu kita bisa checklist di malam harinya. Nah, kalau ini terus-menerus dibiasakan ya guys, rasa kehilangan akan lebih tertutup oleh rasa puas karena banyak banget ternyata hal positif yang udah kita lakukan. Yang kedua, gunakan teknik stimulus control. Move on itu bakal susah kalau kita masih terus-terusan ketemu pemicunya. Nah, dalam bimbingan dan konseling ada yang disebut stimulus kontrol, yaitu mengatur lingkungan supaya kita nggak gampang ke-trigger dengan hal-hal yang bikin kita keinget lagi sama masa lalu. Contoh, kita bisa tuh untuk mulai unfollow akun yang bikin kita keinget sama seseorang. Atau kita bisa coba untuk hapus ya foto-foto ataupun ya kenangan-kenangan lah yang bikin kita tuh selalu pengen, buka lagi itu terus kita keinget lagi. Dan coba untuk hindari tempat yang terlalu kuat memicu kenangan, ya setidaknya sementara waktu. Tindakan kecil ini itu sangat efektif karena otak nggak akan lagi tuh disuguhkan dengan pengingat di masa lalu setiap harinya. Ingat ya guys, ini bukan dendam, tapi ini cara untuk melindungi diri sendiri supaya kita bisa pulih. Dan yang ketiga, buat self contract. Janji ataupun kontrak dengan diri sendiri.
Ataupun ya kalau di BK itu biasa disebut dengan, behavior kontrak perilaku. Nah, seringkali kita gagal move on karena ya kita nggak punya batasan yang jelas nih untuk diri sendiri. Nah, maka dari itu cobalah untuk bikin self contract. Caranya gampang banget guys, kita bisa pakai notes di HP atau kita di kertas, lalu tuliskan hal-hal kecil yang mau kamu patuhi buat dirimu sendiri. Misalnya, oke aku janji nggak bakalan buka chat lama sama dia selama 7 hari misalnya. Atau aku janji di minggu ini aku akan lebih fokus pada 2 hal, misalnya main gitar atau belajar main gitar sama aku mau coba belajar editing video misalnya. Nah, kalau udah ditulis, tempel di tempat yang sering kamu lihat. Kayak misalnya di meja belajar, cermin di kamar, atau bahkan bisa juga dijadiin wallpaper HP. Jadi setiap kali kamu kepikiran buat buka-buka tuh pemicu-pemicu di masa lalu, kontrak itu jadi pengingat. Nah, kalau misalnya kamu berhasil menepati janji itu, kasihlah reward kecil buat diri sendiri. Misalnya beli makanan atau minuman kesukaan, nonton film yang udah lama banget pengen dinonton, atau sekedar rebahan aja dengan tenang tanpa rasa bersalah. Intinya guys, self contract ini bikin kita jadi lebih disiplin karena janji yang ditulis itu efeknya lebih kuat daripada cuman diomongin aja di kepala. Jadi guys, gagal move on itu hal yang wajar banget kok. Tapi jangan sampai berlarut-larut ya. Ingat, hidup kita itu nggak berhenti di satu orang atau satu momen aja. Masih banyak banget hal seru di depan yang sedang menunggu dan bisa kita jalani. Semoga sharing kali ini bermanfaat ya. Dan kalau kalian punya cerita tentang gagal move on atau tips kalian sendiri, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Siapa tahu aja ada yang butuh. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya, atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar. Atau DM aku di Instagram di @nerwines. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!